تعظيما لشأنه. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Baik, Bapak dan Ibu serta webinar menata yayasan menjaga amanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum dengan Lembaga Pelatihan Al-Ilmi Yayasan Peduli Kemanusiaan Arisalah. Semoga dengan pelatihan ini bisa membuat kita lebih banyak memberikan manfaat kepada kaum muslimin serta membenahi lembaga-lembaga dakwah terkhususnya baik dia pendidikan sosial dan seterusnya, membenahi menjadi lembaga yang lebih baik lagi, lembaga yang maju sehingga bisa banyak memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Kemudian Bapak dan Ibu peserta webinar yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, berikut kami sampaikan beberapa aturan ya yang kita atau nizam atau adab dalam bermajelis yang ingin kita terapkan di sini. Bahwasanya pertama, mari kita untuk senantiasa mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti majelis ini dalam rangka bentuk ikhtiar kita dalam memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Kemudian yang kedua, kami mengharapkan kepada seluruh peserta untuk membuka videonya dalam rangka wajhan biwajhin ya, nampak wajah ya, Masya Allah, nampak wajah dengan sesama kita, ikhwafillah, dan semoga ini lebih memuliakan ilmu, menampakkan semangat dan seterusnya, dan mungkin nanti kita yang belum kenal sebelumnya ya ketika di webinar nampak wajah, Masya Allah bisa saling kenal di jalan dan semisalnya dalam rangka memperbanyak tali silaturahmi kita sesama kaum muslimin. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini insya Allah pemateri bersama kita adalah Ustadz Muslim Maslam Hafizahullah Ta'ala selaku pembina dari Yayasan Peduli Kemanusiaan Arisalah Al-Khairiyah. Berikut pula pembina dari Salam TV, Radio Arisalah. Berikut pula dengan Atibian yang Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, nanti bisa lebih mendalam berkenalan dengan Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orangnya nggak ya? Dengar ya semua ya jemaah ya? Ikhwan sekalian akhwat. Dengar Ustaz. Nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya dengar Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para asatidzah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Para ustadzat. Ada juga yang dari akhwat ya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita eh, di sini membahas tentang yayasan ya.
Alhamdulillah, sekalian ya, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, maaf tadi ada terputus sedikit ya. Pada kesempatan kali ini mungkin kita akan membahas tentang sedikit, ini berbagi ya, sharing tentang informasi tentang yayasan. Bukan berarti kemudian kita sudah paham detail juga tentang yayasan, nggak juga ya, secara umum. Cuman eh, panitia ingin berbagi tentang materi tentang yayasan, maka Anda kemudian coba untuk menyajikan tentang yayasan. Nah, di sini yang akan kita bahas pada hari ini yaitu adalah tentang membangun lembaga dakwah ya, kemudian menata yayasan dan menjaga amanah. Memang secara umum di Indonesia bahwasanya yayasan yang banyak bergerak itu biasanya yayasan adalah hanya sebatas payung hukum untuk lembaga pendidikan, biasanya pesantren, sekolah dan sebagainya. Akan tetapi secara umum yayasan itu bisa berkiprah secara luas karena memang di yayasan ini adalah dia bergerak kepada tiga bidang. Satu dikatakan dia pendidikan, ya kan? Kemudian dia agama. Agama di sini meliputi dakwah nih, meliputi dakwah, kegiatan-kegiatan keagamaan, dan yang ketiga dikatakan adalah tentang sosial. Jadi ada tiga unsur ya di dalam ketika kita berbicara di yayasan, maka dia ada tiga unsur tadi, dan hampir mayoritas mungkin yayasan itu adalah sebagai payung hukum pendidikan. Nah, sebenarnya kiprahnya bisa diperluas. Itu mungkin yang kita akan sharing kepada teman-teman mengenai tentang yayasan ya. Tapi sebelum itu mungkin Ustaz David ya, kita perkenalan dulu. Teman-teman sebagian sudah ada kenal dengan anak dan sebagian belum dari yayasan-yayasan. Anda lihat beberapa profil-profil dari yang terdaftar dan punya pesantren, punya lembaga dan sebagainya. Harapannya para asatidzah sekalian, kita bisa berkolaborasi ya, di yayasan kita atau program-program yang kita punya. Kemudian apa yang ada keunggulan di kita, harapannya bisa dimanfaatkan dari teman-teman. Begitu juga lembaga-lembaga lain, harapannya juga bisa memberikan pencerahan kepada yang lain. Karena memang secara peta kelembagaan ya, peta yayasan, banyaknya yayasan yang menjamur di seluruh Indonesia punya keunggulan masing-masing, cuman eh, kerjanya juga masing-masing. Seandainya lembaga-lembaga itu kemudian bersatu, memberikan kontribusi masing-masing berdasarkan kekuatan yang mereka miliki dan membantu kepada orang yang membutuhkan, mungkin lebih eh, merata ya. Pertama, perkenalkan nama anak Muslim. Kalau riwayat pendidikan pertama, anak sekolah di SD negeri ya, di Cempedak Lobang ini. Namanya Cempedak Lobang ini di Serampah, Sedang Bedagi ya, Sumatera Utara. Kemudian masuk MTS di Muhammadiyah, 16 Serampah. Kemudian di pesantren Darul Mukhlisin, MA-nya. Kemudian ambil As-Sunnah kuliahnya, karena dulu hanya programnya Ma'had Ahli ya, setara dengan D3. Kemudian ambil S1 di Darul Arafah, kemudian S2 S3-nya itu di UIN ya, jurusan komunikasi Islam. Kemudian pengalaman organisasi, pertama waktu di pesantren, ketua OSIS. Kemudian setelah pesantren, karena impiannya menjadi presiden waktu itu, sudah beda ya, dan teman-teman ya. Jadi kayaknya waktu itu berpikirnya kayaknya kalau mau jadi presiden kendaraannya adalah partai waktu itu. Makanya kemudian masuk Partai PAN, kemudian langsung beberapa bulan ada yang akan menjadi kabid di perekonomian ya, perekonomian untuk PAN untuk wilayah Deli Serdang waktu itu. Deli Serdang dan Sedang Bedagai. Kemudian setelah itu kuliah, kemudian selesai, kita memegang di
kabid dakwah luar dari kampus ya yang menghandle. Kemudian setelah itu bagian kafalah untuk dai-dai yang dibiayai kemudian diutus ke berbagai wilayah. Waktu itu masih di 33 kabupaten kota di Sumatera Utara. Kemudian 2008 sampai 2009 menjadi ketua harian, diangkat jadi ketua harian Yayasan Arisalah. Setelah itu kemudian menjadi ketua umum di Yayasan Arisalah 2009 sampai 2023. Dan sekarang tidak memegang ketua yayasan secara spesifik. Sekarang membina saja pembina di Yayasan Arisalah Peduli Kemanusiaan. Yayasan Peduli Arisalah Peduli Kemanusiaan awalnya adalah Yayasan Arisalah Al-Khairiyah, kemudian kita rubah menjadi Yayasan Arisalah Peduli Kemanusiaan, kemudian membina juga di Salam TV, kemudian di Staya Sunnah, Sekolah Tinggi Agama Islam Sunnah, di Tanjung Murawa, kemudian Radio Arisalah, kemudian Pondok Pesantren Atidiyah. Itu mungkin sekelumit tentang Ana ya. Mungkin bolehlah Ustaz David kita biar kenal sama para pesertanya, biar sebentar ya. Insyaallah, Ustaz, itu sekelumit tentang peserta kita, Masya Allah. Tentang kita. Sebagai permintaan dari kita tadi dan kita juga tidak terlalu banyak ya, tidak sekalian. Mungkin juga kita menginginkan ada perkenalan singkat juga dari para peserta webinar. Misalnya nama, tempat, kemudian nama lembaga. Mungkin sekedar itu, dan pada kita silakan kita mulai dari Ustaz Adri yang pertama. Sama jabatan mungkin ya. Ya, sama jabatan. Ini nama, asal, nama lembaga, dan jabatan di lembaga. Fadal Salmi Adrizal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama anak Salmi Adrizal, berasal dari Solo. Asal lembaga Yayasan Arisalah Peduli Kemanusiaan dan Yayasan Imam Syafi'i Pasaman Barat. Anada Isa. Sebagai hal. Khairan nilasa. Iya. Selanjutnya Farhandi Akbar. Ustaz. Silakan. Sebentar Ustaz. Ini mana? Itu saya apa ya? Silakan. Mana ada? Sebentar Ustaz. Pindah ke dulu yang lain biar dia siap-siap dulu ya. Mungkin kita pindah dulu saja ya. Fadal Afif. Barakallahu. Dari Al-Manar. Bentar Ustaz. Ustaz. Mana nih? Fadal Khalis Afif. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ana Khalis Afif dari Yayasan Hufadul Quran Samin Basir yang merupakan didirikan oleh Ustaz David Iskari Bilbao Ta'ala. Ya, dan untuk saat ini meneruskan posisi beliau sebagai
Kepsek dan pimpinan pondok pesantren. Ustaz. Itu apa? Khususnya apa? Tahfiz. Salafiyah Ula tingkat SD, Ustaz. Oh iya. Syukran, Ustaz. Ya. Allah. Baik, kembali kita ke Ustaz Farhandi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana Farhandi Akbar Rahab, asal yayasan dari Yayasan Mujtahidil Quran di Kisaran, dan sekarang ini sedang mengabdi di SMP Islam Kota Ayun Kisaran. Kemudian anak alumni angkatan ke-10, angkatan ke-9 KPI di Setaya Sunnah. Mungkin itu saja dari sana. Berarti lembaganya itu apa itu? Khususnya apa di antum? Antum di Untuk khususnya Tad, di Al-Quran, Tad. Al-Quran. Berarti tahfiz. Di Tahfiz, pondok Tad, tahfiz. ini. Insya Yang Allah. biasa, Namsan. Oke, insya Allah. Masya Allah. Fadal kepada Siapa? Pak Bobi Rahman. Bobi silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya berasal dari Yayasan Hufazul Quran, sama dengan Ustadz Kholis Afif, yang mana yayasan tersebut pernah dibina oleh Ustadz Zuna David Iskardi. Sebagai apa ini Pak? Ustaz? Pembina. Bagian dari yayasan. Sebagai pembinanya? Iya, Ustaz. Oh, Masya Allah. Ini kepala sukunya ini. Iya, Masya Allah. Baik, Fadal Maruli. Fadal. Baik. Bismillah. Ustazin al-kiram. Betul, Syekh Kabir. Ana akhukum al-fakir, ya. Ana Ustazin Warif nafsi. Ana ismi Maruli Tumanggar. Wa kuntul an fi Aceh Singkil. Wa amali al-yawm wa muwazzafati awalan musrif muassasah al-mubarak Aceh Singkil. Musrif. Naam ya. Wa kadzalika mudir fi Baitul Quran Al-Husna wa muassis Baitus Sihah Al-Mubarak, Rumah Sehat Al-Mubarak fi Ibn Nabawi. Masya Allah. Wa ana aidan mudarris fi Jami'ah Islamiyah Hamzah Al-Pansuri, Sibolga Baru, Sumatera Simaliyah. Wa ana maziltu tulab wal fakir ila ilmin, lidzalika ana astarik lita'allum ma'a fadilatil Syekh Ustadzina al-kiram hadal yaum. Syekh Kabir mutawakil. Wa iyyakum jazakumullah khairan wa zawwajakallah. Amin ya Rabb. Wa kadzalika ana aidan kharis min Ma'hadis Sunnah Al-Ali fi Duf'ah At-Tasi'ah. Masyaallah, mubarak. Jawa masyaallah. Fadal Irai wa ana setia. Fadal.
Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Ira Hisatakuwa Nasution, alumni STAI As-Sunnah, Angkatan 10, dan sekarang sedang dalam masa pengabdian Ustadz di Yayasan Abdul Rashid Lubis di Kisaran, SMP SMA Lunafa Kisaran Ustadz. Eh, di kisaran itu sama yang kisaran tadi ada juga ya? Ada itu Satu lembaga? Enggak. ada. Oh gitu. Untuk di sana siapa dirnya? Mudir, untuk Iya. sekarang mudirnya alumni STAI As-Sunnah juga Ustadz. Namanya Ustadz Andri Azhar Manurung Ustadz. Esos. Oh, Masya Allah. Ustazah di sana ngajar di bidang apa itu? Ngajar di bidang berubah-ubah Ustadz. Pernah di bidang tahsin, tahfiz, hadis, dan sekarang fokus di bidang akidah akhlak Ustadz. Masya Allah. Jazakillah khairan. Nafa'allah biki al-Islam al-Muslimin. Allah kesempatan Bapak Iwan Ridwan. Saudara Iwan Ridwan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Ridwan, alumni STAI As-Sunnah angkatan 4 Ustaz. Insya Allah. Angkatan 4 ya? Asal Kepulauan Riau, sekarang Kepala Sekolah SMA IT Ibnu Hajar Asqalani, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Di sana ada juga anak sunnah, anggota tuh. Ada, Kak. Ada 2 orang. Siapa? Ustadz Muhammad Ubadah dengan Ustadz Andi Purnawirawan. Insyaallah. Kepada Bapak Ulil Amri, tafadhali. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama ana Ulil Amri, ana berasal dari Pasaman. Untuk saat ini ana belum mewakili yayasan manapun, Kak. Dulu sempat ana satu yayasan dengan Ustaz Falis dan juga Pak Bobi Rahman di Hufazul Quran, Kak. Dari mana tuh? Mana, Kak? Firrij dari mana? Alumni dari mana? Ana alumni SMK, Kak. SMK di? Iya, di Lintau, Sumatera Barat. Syukron. Makasih. Allah mungkin Rahmat Raja Warahmatullahi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama Ana Rahmat Raja. Ana sekarang Ana lulusan STAI As-Sunnah yang sekarang lagi mengabdi di daerah Lampung Tengah, dan Ana berasal dari Yayasan Arisalah Al-Khairiyah dan juga ikut bergabung di Yayasan Saung Ilmu Lampung. Di Lampung Tengah ya? Di Lampung Tengah. Oh iya, insyaallah. Syukron, jazakumullah khairan.
تفضل عفيف إيهاب. Silakan Afif Ihsan. Belum Pak, atau terakhir. Iya, Lanjut ya. udah habis. Ya, para asatidz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi perkenalan ya, singkat ya. Hampir mayoritasnya para ikhwah kenal ya satu sama lain dan punya hubungan emosional ya. Pertama, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang yayasan, eh, baik yang punya sebagai otoritas, dia sebagai pembina atau dia sebagai musyrif seperti Ustadz Maruli tadi ya, yang punya banyak hal ya dan punya banyak pengalaman, dan para asatidzah sekalian yang kemudian mengelola di lembaga pendidikan. Pertama, kita merasa mulia dengan bergabung di yayasan, atau kita mengelola yayasan, atau kita mencetuskan yayasan, karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu kuntum khairu ummah. Bahwasanya dikatakan kita adalah sebaik-baik umat di sini. Kenapa? Dikatakan ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Jadi karena lembaga kita kan adalah dia berdiri kepada pendidikan, kemudian dakwah dan sosial. Jadi berarti ketika kita setiap hari berkumpul, dikatakan dalam satu lembaga untuk membicarakan umat, perkembangan umat, itu adalah salah satu yang termasuk dari khairu ummah itu yang kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah dikatakan ketika inna lillahi malaikatan yatufuna, maka kata Rasul dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya Allah itu memiliki malaikat-malaikat yatufuna fit turuq, bahwasanya ada malaikat yang tugasnya keliling di jalan untuk mencari orang-orang yang mengagungkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berkumpul di lembaga itu, bagaimana kita bekerja di yayasan, kita bekerja di markas tahfiz, kita bekerja di sekolah dan sebagainya, kita termasuk dari orang-orang yadhkurunallah, yusabbihun wa yukabbirun, maka dikatakan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu datang berkumpul, malaikat itu mencari mana yang mereka berkumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita termasuk dari orang yang yusabbihun, yuqaddisun, dikatakan. Maka kemudian kata malaikat halumma, maka kemarilah, akan kami doakan kepada Allah tentang apa yang mereka minta. Maka kemudian ketika malaikat bertemu dengan Allah, kata Allah, apakah mereka sudah melihatku? Maka kata malaikat, belum. Malaikat belum pernah melihatmu ya Allah, tapi mereka yadhkuruna Allah. Tapi mereka menyebutkanmu ya Allah. Maka kata Allah, bagaimana jika mereka melihatku? Maka dikatakan, maka asyad. Maka dikatakan kalau kita orang yang berkumpul pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, wajhu Allah, maka dikatakan maka kita lebih dari ini. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa madza yas'alun? Mereka itu berkumpul minta apa? Maka dikatakan mereka minta firdausil a'la. Mereka itu minta surga. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hal ra'ahum? Apakah mereka pernah melihat surga? Maka dikatakan belum sama sekali. Maka dikatakan kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya mereka pernah melihat surga bagaimana? Maka kata malaikat, seandainya mereka pernah melihat surga, maka mereka lebih beribadah dengan secara khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka meminta ya ta'awad,
dan meminta perlindungan dari apa? Maka kemudian kata malaikat, mereka meminta perlindungan dari neraka. Maka kemudian kata Allah, apakah mereka pernah melihat neraka? Maka kata malaikat, belum. Maka mudah-mudahan ikhwan yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita yang termasuk dari khairu ummah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah menjadi orang-orang yang senantiasa khairu ummah, jadi orang-orang pilihan di antara manusia, dan orang-orang yang senantiasa berkumpul di lembaga pendidikan, lembaga sosial, lembaga dakwah yang dinaungi yayasan ini adalah mudah-mudahan termasuk orang yang berkumpul yadhkurunallah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala maka mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat yang rahmatullah Subhanahu wa taala, juga kita sedikit melihat Al-Harithah, bagaimana dia melakukan pengorbanan. Dikatakan ketika Al-Harithah ini adalah salah seorang sahabat yang kemudian tujuannya dikatakan yang senantiasa mencekam pergolakan dakwah, dikatakan adalah Abu Jahal. Maka kata Al-Harithah, maka aku targetku adalah membunuh Abu Jahal. Maka dikatakan aku targetku dalam peperangan ini fi Ghazwat Badar, di perang Badar dikatakan aku akan membunuh Abu Jahal. Maka Al-Harithah waktu itu dikatakan ketika dia ingin menyabat kaki Abu Jahal, ternyata dikatakan Al-Harithah disabet pedang oleh Ikrimah sehingga kemudian tangannya hampir putus. Maka ketika Al-Harithah ingin mengejar Abu Jahal, dikatakan tangannya yang ingin putus itu sakit karena mohon maaf tangannya itu, lengannya itu hampir putus disabet oleh Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Ketika ingin lari sakit, naik kuda sakit, apa yang dilakukan? Maka dikatakan, maka kata Al-Harithah, maka kuletakkan ujung jariku di tanah, kemudian ku angkat tumit kakiku hingga kemudian ku pijakkan sehingga ku tarik. Sehingga putuslah lenganku. Kenapa? Karena dikatakan aku punya tujuan yang besar untuk membunuh Abu Jahal. Targetnya adalah menghilangkan penghalang dakwah Islam, dakwah Rasulullah. Maka dia fokus kepada tujuan, penghalang dihabiskan. Karena memang kadang-kadang ketika kita punya lembaga dakwah, kemudian kita punya yayasan, punya program, kadang-kadang ada yang menjadi penghalang. Bahkan dikatakan penghalang itu, kalau berdasarkan Al-Harithah ini, penghalangnya apa? Adalah unsur yang ada pada dirinya. Kadang-kadang kita, mohon maaf, ketika kita ingin melakukan dakwah, kadang-kadang ada merasa enggan, merasa malu, malas, atau bahkan dikatakan bukan dari tubuh kita, tapi orang yang di sekitar kita, mohon maaf, kadang-kadang istri, anak, suami, keluarga, itu kadang-kadang yang menjadi penghalang kadang-kadang, atau masyarakat. Sehingga kemudian dakwah kita, lembaga kita yang udah kita prediksi atau kita rencanakan untuk maju, tapi kemudian banyak penghalang yang terus berdatangan. Maka dikatakan bagaimana? Maka harus dikorbankan, permasalahan itu harus dibuang sebagaimana Al-Harithah membuang tangannya. Nggak ada mengatakan, oh tanganku nanti ku jahit dan lain sebagainya. Tapi kemudian menjadi penghalang yang sakit sehingga kemudian dibuang Al-Harithah. Kemudian juga dikatakan lihat bagaimana orang-orang pada generasi keemasan yang dididik oleh Rasulullah SAW ini berbagi sering nampak ya? Kelihatan nampak. Dikatakan Muhammad Al-Fatih jadi sultan. Kalau kita katakan sekarang ini jadi apa nih? Panglima perang, sultan, jadi presiden, dikatakan usia 22 tahun. Kalau kita katakan sekarang ini 22 tahun, kita ini baru tamat kuliah. Mana disuruh jadi presiden, jadi panglima perang bisa, jadi jenderal, kayaknya berat. Berarti menunjukkan apa kematangan pendidikan di pola pendidikan kita yang belum cukup. Sementara mereka yang di generasi keemasan, pendidikan mereka tertata secara rapi, terstruktur, sehingga kemudian mereka bisa jadi sultan pada usia 22 tahun.
Itu bayangkan, Muhammad Al-Fatih. Kemudian dikatakan usia 23 tahun, Umar bin Abdul Aziz jadi gubernur. Ada secara sejarah di Indonesia, 23 tahun jadi gubernur, kayaknya cukup berat. Itu biasanya udah 40, 50 baru jadi gubernur. Kalau kita katakan gubernur 23 tahun, jadi gubernur, kayaknya kita bilang belum cukup matang, kita bilang. Padahal mereka, Umar bin Abdul Aziz yang sehingga makmur ketika dia menjadi gubernur, bagaimana kemudian peradaban itu dibangun berdasarkan keilmuan yang cukup. Kemudian Abdul Malik juga jadi menteri pada usia 17 tahun. Dikatakan. Jadi mereka itu yang tarobau atau mereka yang dididik pada orang-orang salaf terdahulu, orang-orang generasi keemasan yang kemudian mereka sudah cukup matang. Kemudian usia 15 tahun, Abdullah bin Abbas menjadi staf ahli negara. Bayangkan 15 tahun, kalau kita sekarang itu masih SMP kali ya. Hah? Masih anak SMP, anak SMA jadi staf ahli negara, kita katakan enggak. Berarti kan kita katakan pendidikan yang kita ambil tidak membuat kita cepat untuk lompat menjadi orang yang lebih bermanfaat. Sama juga kalau kita katakan, oh yang punya yayasan itu biasanya berapa usianya? Biasanya 70-an tahun. Yang mulai merintis untuk membuka lembaga pendidikan itu biasanya berapa? Biasanya 40 tahun. Kita katakan berarti apakah kita juga dari korban dari tatanan pendidikan sehingga kemudian kita di usia yang sudah banyak sekarang ini, yang udah 30, 40, 50, tapi belum ngapa-ngapain. Sementara kalau kita lihat salaf, orang-orang yang terdahulu itu seperti Abdullah bin Abbas, 15 tahun itu menjadi staf ahli negara. Kita katakan pendidikan mereka lebih berbobot ketimbang pendidikan kita. Tarbiyah mereka, tarbiyah generasi keemasan itu berarti adalah sebagai sampel contoh sehingga kemudian kita untuk menarik benang bagaimana mereka bisa mendulang itu sehingga kemudian menghasilkan generasi-generasi keemasan itu. Itu mungkin sekelumit ya. Kemudian juga ada misalnya usia 18 tahun Usama bin Zaid jadi panglima perang. Kalau sekarang itu berarti dia sudah pada level Pangdam dan sebagainya, ya kan? Kapolri dikatakan nggak ada mungkin Kapolri usia 18 tahun kalau di Indonesia misalnya. Bagaimana generasi-generasi keemasan ini bisa melesat jauh dibandingkan dengan kita. Ikhwan ya, akhwat yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada beberapa kisi-kisi yang diberikan panitia yang akan kita diskusikan ya. Pertama, dikatakan poin pertama adalah kurangnya pemahaman pengelola yayasan tentang aspek legal dan administrasi hukum. Ikhwan-akhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lembaga yang sekarang ini dia lembaga pendidikan, ya kan? Pendidikan, dakwah dan sosial itu dia payung hukumnya adalah yayasan. Jadi sekarang ini biarpun dikatakan lembaga pendidikan ada beberapa opsi ya yang kedepannya dikatakan, tapi ini belum jadi sebagai diketok palu oleh DPR dan sebagainya. Dikatakan kemungkinan itu ada kemungkinan bahwasanya lembaga pendidikan tidak di bawah naungan payung hukum yayasan. Tapi itu udah lama, isu yang sudah lama yang berkembang, tapi sampai sekarang belum dikatakan. Jadi kita katakan bahwasanya lembaga pendidikan, kemudian sosial, kemudian kita melakukan dakwah, payung hukumnya itu nggak ada sekarang itu yang kalau mau dia formal, dia legal adalah payung hukumnya cuma yayasan sekarang. Nah itulah yang menaungi untuk pergerakan. Jadi bagaimana? Jadi bagi orang-orang yang ingin melakukan dakwah, apa payung hukumnya? Yang skala kecil adalah
yayasan. Yang membuat lembaga pendidikan adalah yayasan. Yang membuat kegiatan sosial, mengumpulkan donasi dari masyarakat, misalnya payung hukumnya apa? Yayasan. Jadi yayasan itu yang lebih umum ya. Biarpun dikatakan contoh, boleh nggak lembaga pendidikan yang startup bisnis dia pakai perusahaan? Bisa. Kemudian misalnya kegiatan-kegiatan yang lainnya bisa nggak dia pakai perusahaan? Bisa, tapi dikatakan di sini ada plus minus. Plusnya dikatakan keuntungan, kalau misalnya kita lihat beberapa lembaga pendidikan yang bertaraf internasional misalnya, yang mereka mengambil keuntungan, dan keuntungan ini boleh dinikmati secara pribadi. Nah, itu pakai perusahaan PT atau PMA dia. Sementara orang yang bergerak di bidang dakwah yang notabene-nya sosial, ini masuk dalam kategori sosial, atau kegiatan sosial secara langsung, atau kegiatan pendidikan, dia hampir mayoritas pakai yayasan. Itu yang harus dipahami. Jadi kalau kita mau bergerak, kita menentukan tujuan, oh aku mau buat sekolah. Berarti yang harus didirikan dulu pertama adalah yayasan. Jadi payung hukumnya, badan hukumnya adalah yayasan. Apa tahapannya? Tahapannya itu pertama dikatakan adalah dia harus berangkat ke notaris untuk didaftarkan. Untuk badan hukum pertama itu notaris. Ya kan? Oh, ditulisnya. Satu, notaris. Berarti kita harus ke notaris, buka akte pendirian. Setelah itu dari notaris dia akan diurus ke lembar negara. Lembar negara itu sampai ke Kemenkumham. Nah, kemudian barulah yayasan itu formal dia. Jadi ada orang kadang-kadang yang melakukan pembuatan yayasan cukup di notaris saja, tidak sampai ke lembar negara. Bisa. Ya bisa, tapi kemudian nanti belakangan ketika ada orang, misalnya contoh, kita buat Arisalah saja namanya, contohnya Arisalah Indonesia contohnya. Kita buat ini di notaris saja, nanti beberapa tahun kemudian ada orang yang pakai juga, maka punya kita terhapus. Jadi formal sampai selesai, dia sampai ke lembar negara, namanya dikatakan sampai ke Kemenkumham. Kalau sampai Kemenkumham selesai, maka kemudian titik aman pertama itu selesai. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin berkiprah jauh, maka kita harus mengetahui akan hal ini. Nah, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika pendirian ya pembuatan yayasan ini ada beberapa hal yang harus dipahami secara utuh. Ya. Pertama, di sini unsur orang itu yang penting. Ketika kita ingin membuat ya, maksudnya secara umum saja. Pertama di situ ada pendiri, ya kan? Kemudian pelaksana, yang ketiga adalah kemudian penasehat. Pendiri ini dia adalah orang yang mendirikan, yang menggagas, yang datang ke notaris. Misalnya Ustaz David, dia bilang aku mau buat yayasan, maka dia yang datang terdaftar, maka pendirinya adalah Ustaz David. Ini terdiri dari satu orang bisa, dua orang bisa sebagai pendiri. Kemudian pelaksana adalah ketuanya, sekretaris, dan bendahara, 3 unsur. Nah, ikhwan, akhwat, yang dirahmatullah, sering banyak pertanyaan ke anak, masalah pendiri ini bisa nggak dirubah? Nggak. Karena pendiri itu adalah hanya sejarah. Contoh misalnya, pendirinya Ustaz David, kemudian Ustaz David tidak di lembaga itu, ya kan? Kemudian setelah 10 tahun ada orang yang di sini ada juga pembina namanya. Ya, pendiri kadang-kadang disamakan dengan pembina, tapi secara praktik beda, ya.
pendiri, anak katakan pendiri ini adalah pelaku sejarah. Ketika Ustadz David terdaftar sebagai pendiri, ya kan? Kemudian dia dah nggak di lembaga itu, setelah 10 tahun dia keluar, dan orang yang di dalam yang mengelola lembaga ini bisa nggak mengganti pendiri? Nggak bisa. Karena pendiri ini dikatakan sejarah, yang dia cuman mencetuskan. Kalau misalnya seandainya pulau ditemukan fulan, bisa nggak diganti, yang menemukan dirubah? Nggak bisa. Tapi yang bisa dirubah berdasarkan rapat itu adalah pembina. Dan ini kita anggap pembina ini adalah pemilik dia. Biarpun istilah ini istilah sederhana ya. Dalam yayasan tidak ada istilah pemilik. Ya. Pembina ini adalah kita anggaplah bahasa sederhananya pemilik. Nah, inilah pembina ini makanya tentukan adalah orang-orang yang satu pemikiran sama kita. Yang bisa diajak kerjasama di sini. Karena di sini berbahaya nih, di level pertama ini adalah orang yang berbahaya apabila kadang-kadang kita asal meletakkan saja. Karena kadang-kadang kebanyakan teman-teman mengatakan, oh dia itu kayaknya punya nama lah. Oh dia tokoh masyarakat. Kalau dia tidak satu DNA, tidak punya pemikiran yang sama, tidak satu manhaj dan sebagainya, berdasarkan pemikiran kita, maka dikatakan jangan letakkan pembina dari orang-orang yang susah untuk diganti ketika dia bermasalah. Ini yang harus dipahami nih. Kadang-kadang teman-teman yang banyak terjebak di sini. Ya. Sementara untuk pengelola ini, ketua, sekretaris bendahara, siapa yang merubah dan kapan saja itu bebas, yang merubah adalah pembina. Jadi kalau dikatakan ketua yayasan, di atas ketua yayasan itu pembina. Yang merubah ketua yayasan adalah pembina. Jadi dikatakan yang strategis itu adalah di pembina. Ikhwan yang membuat sekolah, kemudian kadang-kadang problem di lapangan adalah setelah dia besar, kemudian dia dijadikan ketua yayasan waktu ketua. Belum semuanya ketua yayasan itu bukan pemilik. Setelah beberapa tahun ada konflik kepentingan misalnya, maka kemudian pembina mengganti ketua yayasannya. Sehingga dakwah yang kita lakukan, lembaga yang kita besarkan, kemudian diambil orang lain. Ya, itu banyak kasus yang teman-teman kemudian ngeluh di bab ini. Ya, maka perhatikan itu teman-teman yang ingin mengelola lembaga, membuat dan sebagainya, perhatikan siapakah pembinanya, tentukanlah orang-orang yang satu DNA. Ya. Kemudian penasihat itu gampang untuk dirubah kapan saja bisa berdasarkan rapat pembina internal, kemudian dibawa ke notaris. Itu untuk mekanismenya ya. Yang pertama itu nanti mungkin yang pendalaman materi dalam pertanyaannya. Kemudian tata kelola yayasan yang belum profesional. Ikhwan akhwat yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan lembaga-lembaga kita ini yang bergerak di bidang agama, khususnya yang sunnah dan sebagainya, banyak yang alergi tentang tata kelola kepada profesional dan terdokumentasi. Tata kelola di sini dikatakan di sini tata kelola ini banyak lembaga-lembaga kita itu yang alergi dia. Jadi ketika alergi apa yang dibuat? Manajemennya adalah manajemen berkah aja, asal jalan aja. Nah ini yang bermasalah. Tidak terukur dia. Kalau ditanya ada rensranya, rencana strategi kerja nggak ada. Ya, ketika kita semangat berpikir, kita buat kegiatan yuk bareng-bareng kita buat. Kemudian ditanya tujuan target besarnya dalam beberapa tahun ada, nggak ada. Jadi ini yang banyak di kadang-kadang teman-teman ini yang mengelola lembaga ini berdasarkan manajemen berkah saja. Nah, jadi ya kawan-kawan mungkin pertemuan ini baik ya dalam artian kita bisa sharing terus bagaimana untuk meningkatkan, membuat perencanaan, renstra dan sebagainya agar kemudian kita bisa menjadi profesional. Sehingga ikhwan akhwat, ketika kita punya yayasan, ketika kita jadi guru, pendidik,
ketika kita bangun tidur itu sudah tahu apa yang kita lakukan hari ini dari target besar. Kan banyak orang yang baru bangun tidur itu nggak tahu target besar yang diselesaikan apa. Untuk dalam jangka waktu seminggu ini nggak tahu dia. Taunya adalah mendapatkan perintah, melakukan apa yang terdetak di kepala saja. Nah itu dia. Tapi tidak tahu karena apa faktornya? Karena tidak punya perencanaan yang matang, tidak dikelola dengan baik. Oh, kadang-kadang yuk kayaknya ada kesempatan lah kita buat daurah yuk kita buat misalnya. Tapi enggak berdasarkan target yang mau dituju enggak. Nah, jadi itu teman-teman harapannya lembaga yang kita kelola itu dan kita siap ya di Yayasan Peduli Kemanusiaan siap membantu yang kita punya, yang kita bisa kita sharing berbagi mengenai tentang bagaimana tata cara pengelolaan, bagaimana pembuatan perencanaan, yang kita bisa bantu, insya Allah akan kita bantu, ya kan? Untuk membantu bukan kita katakan, oh bukan di Yayasan Peduli Kemanusiaan kemudian sudah perfect, sudah profesional enggak, tapi yang ada itu bisa kita berbagi. Nah, yang tadi anak katakan bahwasanya tata kelola itu secara umum itu kan kalau kita yang biasa makan di ilmu manajemen, dia berbicara pada ranah 4 poin ini saja. 1, 2, 3, 4. Atau disingkat dengan FOAJ. Ya kan? Pertama adalah, apa yang dimaksud dengan P di sini? Di sini adalah planning. Kita punya program yang terencana. Jadi ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh misalnya, jangankan di lembaga ya. Kita katakan dalam hidup saja. Dalam hidup saja misalnya kita buat perencanaan apa? Aku ingin menjadi hafiz, contoh. Berapa? Dalam kurun 2 tahun. Nah, dalam 2 tahun itu kan dibagi, dalam 1 tahunnya harus diselesaikan apa, kemudian dalam 1 tahunnya lagi diselesaikan apa. Dikatakan, oh berarti 15 juz, 15 juz. Berapa perhariannya yang harus diselesaikan? Nah, gitulah dalam target semuanya. Dalam target lembaga, dalam target pendidikan misalnya, itu sama. Berarti dikatakan harus punya planning. Yang pertama adalah planning di sini. Nah, setelah planning, maka yang dibutuhkan adalah timnya yang melakukan dari planning perencanaan. Apa itu? Organizingnya, organisasinya, orangnya. Siapa yang mau jalankan dari planning tersebut harus kita ketahui. Kemudian setelah itu, setelah ada orangnya, setelah ada perencanaannya, kemudian setelah itu maka dikatakan, maka setelah itu adalah aksinya. Maka dikatakan, maka tidak benar bagi orang yang sudah buat planning, contoh, wah aku mau bisnis apa ini? Mau bisnis buat usaha jualan dimsum misalnya. Oh kita buat perencanaannya, marketingnya kita buat perencanaannya, orangnya sudah kita cari. Tapi kemudian setelah itu, nggak dilakukan. Nggak dilakukan ini, maka dikatakan ketika nggak dilakukan, maka dikatakan sama aja bohong nih. Jadi tahapannya itu, tahapan yang ketiga adalah dilakukan. Setelah dilakukan, ikhwan akhwat, pekerjaan yang terberat di lembaga adalah pada level keempat. Perencanaan bisa dilakukan, bisa. Organizingnya bisa. Melakukannya bisa. Tapi kemudian banyak orang yang lalai pada controllingnya, evaluasinya dikatakan. Ini yang hal yang kemudian orang yang dievaluasi ini yang sering tidak dilakukan. Maka dikatakan bagi kita yang di level manajemen, ketika kita memerintahkan perintah, kita katakan, Fulan, coba tolong perbaiki mesin air. Setelah itu kita ikuti, kebanyakan mengatakan, ya udah kemarin kan aku perintahkan. Baik, enggak baiknya, selesai atau enggak selesainya enggak tahu. Maka dikatakan enggak, sebagai orang yang leader,
yang manajemen yang baik dikatakan adalah ketika memerintahkan sesuatu kemudian dia harus dikontrol. Nah, itulah kelemahan kaum muslimin yang kita lihat dari hampir mayoritas lembaga itu yang paling sisi lemahnya adalah pada sisi controlling. Jadi ikhwan akhwat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini peranan di sini adalah peranan yang harus benar-benar diambil secara besar ya, perhatian kita agar kemudian lembaga yang kita jalankan secara baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari poin selanjutnya adalah perbedaan yayasan sosial dakwah di atas manhaj salaf dengan yayasan pada umumnya. Ikhwan akhwat Allah Subhanahu wa taala, pada asalnya ketika payung hukum di yayasan itu ada perbedaannya antara yayasan umum dengan yayasan sosial dakwah di atas manhaj salaf. Secara umum tidak ada bedanya. Payung hukumnya tidak ada, prosesnya tidak ada. Cuman di sini adalah yang membedakan adalah yang menggerakkan organisasinya. Orangnya. Siapa ini orangnya? Unsur pertama adalah unsur pendiri atau pembina. Nah, ini yang membuat baik itu di mana? Di unsur pembinanya. Ketika kita misalnya contoh mau manhaj salaf, siapa yang berkompeten? Makanya Anda katakan tadi, hati-hati bukan hanya sekedar, oh dia itu tokoh masyarakat, oh dia mantan gubernur, mantan bupati di kampung kita, oh dia senantiasa ikut ngaji, dia berpengaruh, punya uang dan sebagainya gitu. Kemudian bentuk penghormatan kita ketika kita buat yayasan, kita taruh di dia di pembina misalnya. Nah, ini fatal Anda katakan. Kenapa? Karena ini dia menentukan sesuai manhaj salaf atau enggak. Karena dia berpengaruh besar yang mengganti ketua yayasan. Kalau dia nggak senang misalnya diganti kapan? Kapan saja dia suka. Enggak dikatakan, maka menentukan ini lembaganya sama dengan lembaga umum pada umumnya sama. Nggak ada bedanya. Tapi yang menentukan adalah isi kepala yang membina. Karena katakan perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah ketika eksekusi dan yang berpengaruh terhadap eksekusi, eksekutornya adalah orangnya. Dan itu yang berbahaya. Makanya Anda perhatikan berbahaya dalam artian lari dari tujuan yang Anda maksud dengan berbahaya. Itu dia. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konflik internal yang merusak ukhuwah dan kepercayaan publik seperti nepotisme dalam yayasan umat, hasad, jabatan, dan lain-lain. Nah, ini yang sering ya, sering juga kita dapatkan ya. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, konflik internal itu bisa terjadi di lembaga kita, bisa. Kapan saja. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah dibuat perencanaan khutbatul makhatir. Yang kita buat ini adalah perencanaan emergensi untuk menanggulangi konflik. Karena konflik ini trust kepentingan. Apakah pertama yang sering jadi konflik kepentingan pertama adalah ditokohkan pertama ya satu tokoh yang diunggulkan. Nah, lembaga kalau menokohkan satu orang itu berbahaya. Kita katakan, oh Ustadz Fulan misalnya. Kenapa? Kalau dia bermasalah, kita naudzubillah, kita berdoa agar kemudian tokoh-tokoh itu kemudian istiqomah. Ya kan? Tokoh yang diunggulkan satu, ketika dia faktornya meninggal, faktornya berubah haluan, faktornya kemudian tidak mendapatkan hidayah dan sebagainya, ketika dia tidak ada di lembaga itu, maka akan goncang di lembaganya. Jadi dikatakan konflik yang sering terjadi di lembaga itu adalah karena menokohkan satu orang, bukan kerja tim.
Itu yang sering. Makanya ikhwan, ketika di lembaga kita katakan, oh lembaga kita yang dikenal itu Ustadz Fulan saja. Jadi kenapa? Biasanya kan kadang-kadang kita katakan kenapa orang masukkan anaknya ke pesantren Fulan? Oh karena ada Ustadz Fulan. Kalau Ustadz Fulan meninggal, kalau Ustadz Fulan kemudian keluar, kalau Ustadz Fulan kemudian tidak di situ lagi, kalau Ustadz Fulan kemudian berubah manhajnya jadi bagaimana? Nah itu yang sering terjadi. Apalagi kemudian misalnya meninggal, itu nggak bisa lagi ditawar dia kalau sudah meninggal. Apa yang mau kita lakukan? Maka dikatakan maka konfliknya apa? Banyak. Konflik pengurusnya banyak. Karena faktor tokoh di sini meninggal karena tidak ada tim. Jadi solusinya bagaimana? Sekarang yang dimunculkan adalah tim, bukan tokoh. Bukan orang, bukan figur, bukan pioner dia bukan. Tapi adalah tim yang harus dikuatkan. Kemudian kepercayaan publik, nepotisme juga sama. Kan dikatakan itu dilihat. Konflik yang kedua adalah faktor keluarga. Kenapa? Ada beberapa contoh ya. Kalau di Sumatera Utara yang kita dapatkan itu baik pesantren, kampus, dan sebagainya. Kenapa? Karena meninggal orang tua, sehingga kemudian meninggalkan anak yang kemudian mewarisi dari lembaga. Jadi ketika meninggal, bapaknya ini meninggal, ini yang meribut anak-anaknya. Makanya dikatakan, maka hindari kemudian unsur dari pimpinan, unsur dari yayasan, dikatakan unsur orangnya itu keluarga aja. Kenapa? Karena rentan konflik ketika meninggal yang ditokohkan bapaknya misalnya. Nah, itu berbahaya. Ya, itu yang sering yang terjadi. Biarpun kita katakan, oh ya, tapi ada juga yang lain dan sebagainya, iya. Tapi hampir yang mayoritasnya adalah konflik yang sering terjadi. Kemudian hasad jabatan ya. Hasad jabatan ini dikatakan ada namanya ikhwan yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memegang tampuk kekuasaan, ketika kita lihat ada orang-orang yang punya sindrom ya, dia dulu pernah mengelola sebagai ketuanya, sekarang nggak lagi misalnya. Oh dia menjabat di level ini, sekarang nggak lagi. Nah ini yang biasanya hasad ini timbul, ini sindrom ini timbul. Atau istilah manajemennya itu dikatakan gajah putih di ruang tamu dia. Nggak bisa diapa-apai dia. Di ruang tamu, nutup ruang tamu, tapi dia mau duduk di situ aja. Enggak pun dia duduk di situ, tapi ngotak-ngatik saja kerjanya. Buat hasad saja, mempengaruhi orang lain. Bagaimana caranya? Harus dengan mendiamkan dia atau tidak dikasih fungsi lagi. Tahu bahasa lainnya dikatakan kalau memang merusak maka dikeluarkan. Kadang-kadang ada itu yang di lembaga yang senantiasa membuat problem timbulnya dari hasad dari jabatan. Nah, ini yang sering mungkin saya sampaikan, nggak tahu mungkin sebagian ikhwan ya. Kita katakan rusa kecepatan larinya kan 90 itu. Sementara singa kecepatan larinya adalah 58. Berarti kalau lomba lari siapa yang menang? Kan rusa kan? Karena 90 km per jam dia. Sementara ini 58. Dikatakan ini berbanding jauh jamnya antara mereka, kecepatannya berbanding jauh. Tapi kemudian kenapa ketika dikejar ini dimangsa oleh ini? Nah, gitulah kadang-kadang kita juga nih. Kenapa terus dimangsa dia? Kenapa? Ternyata yang larinya cepat ini senantiasa menoleh ke belakang di mana yang mengejar. Ketika dia menoleh ke belakang, mengurangi dari kecepatan larinya. Jadi dia dimangsa kenapa? Apakah dia tidak punya daya lari yang cepat? Punya. Tapi kenapa? Terlalu banyak ngurusi musuhnya sampai di mana. Sehingga kemudian dia menyibukkan dirinya dengan di mana musuhnya.
tidak melaju dari kecepatannya. Sehingga kemudian dia dimangsa. Kadang-kadang gitu juga di lembaga kita gitu juga banyaknya. Banyaknya dikatakan lembaga kaum muslimin, lembaga-lembaga yang sunnah, pedulinya kepada apa? Kepada faktor yang hawamis. Bukan kepada pokok. Kenapa faktornya? Kenapa kemudian ada tujuan, dikatakan ada tujuan, tapi dia nggak jalannya kemari, tapi justru dia berbalik arah. Kenapa? Karena satu biasanya lembaga, yayasan mana sih yang punya renstra sampai misalnya 3 tahun, 4 tahun, bahkan 20 tahun dikatakan ada. Jarang ada yayasan yang punya perencanaan. Jadi dia nggak tahu mau kemarin ini, nggak tahu dia, nggak punya tujuan. Padahal dia punya kekuatan sama kayak Rusa tadi, dia punya kekuatan yang lebih ia punya. Tapi kemudian dia tidak tahu kesadaran bahwasanya dia punya kecepatan yang lebih. Sehingga kemudian dia melakukan yang hawamis, yang melemahkan dari sisi kekuatannya. Itu yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Begitu juga kemampuan diri juga kita katakan enggak kita berbicara ya tentu saja, tapi berbicara tentang potensi diri juga kadang-kadang seperti itu. Kita ini bisa mampu berbisnis contohnya. Bisnis. Tapi kemudian kita menyibukkan dengan santai, menyibukkan dengan HP, menyibukkan dengan perkara yang lain misalnya. Oh, kita katakan keuangan kita misalnya di pribadi lagi menurun. Sementara kita sibuk dengan kerja berapa? 7 jam misalnya. Sisa dari 24 jam dimakan 7 jam karena sisanya banyak. Ada yang kita lakukan untuk memperbaiki ekonomi, buat perencanaan ekonomi, sehingga kemudian meningkatkan, nggak ada juga. Atau sama juga dakwah kita kemudian sekarang ini menurun, tapi kemudian nggak kita buat perencanaan. Sama juga siswa kita yang mendaftar itu menurun, tapi juga dikatakan nggak juga menggunakan perencanaan. Jadi banyaknya permasalahan yang kemudian kita tidak melakukan perencanaan sementara kita mampu. Kita tidak membuat percepatan untuk lari sementara kita mampu. Nah, itu ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini di poin selanjutnya ya. Poin selanjutnya ketidakseimbangan antara semangat dakwah dan manajemen kelembagaan. Sama juga dikatakan di sini ketidakseimbangan itu apa faktornya? Faktornya adalah ketidakseimbangan dengan manajemen kelembagaan itu kenapa faktornya? Faktornya adalah tidak mengukur kemampuan ketika membuat perencanaan. Ikhwan, akhwat ya rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita buat perencanaan itu harus sesuai dengan kemampuan perencanaan. Keseimbangan ini harus diukur. Misalnya contohnya, oh kita bisa nih ceramah dalam 1 hari 4 kali. Tapi kita buat perencanaannya berapa? Perencanaannya 6 kali. Bisa? Enggak. Kenapa? Karena kemampuan kita cuma 4. Kita buatnya 6. Atau justru sebaliknya. Banyak orang yang perencanaan jarang seperti ini. Dikatakan kemampuan dia 4. Yang dibuat berapa? Yang dibuat 1. Karena yang katakan yang penting tercapai lah. Jadi antara semangat dakwah, keseimbangan ini dengan manajemen kelembagaan ini berbeda. Kenapa faktornya? Karena tidak melihat kemampuan dengan perencanaan. Mestinya ini bagaimana? Kata ahli itu dikatakan, kata ahli ketika kita mampu 4, perencanaannya harus 4,5. Kemampuannya 4, targetnya harus 5. Ditambah dari ini. Agar apa? Yang 1 dikatakan bentuk tahadian. Bentuk optimis untuk menambah lebih. Atau dikatakan 4, dia harus 4,5 dan setengah ini adalah bentuk tahadiat tadi. Jangan 4 kemudian buatnya 3. 4 dibuatnya 6 kelebihan banyak. Maka dikatakan enggak. Maka keseimbangan itu lembaga itu, maka di mana dia harus perencanaannya dengan kemampuan dengan perencanaan harus berbanding sama dan harus dilebihkan sedikit. Itu dia Ivan.
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ juga perencanaan ikhwan akhwat sekalian mungkin bisa memperdalam tentang analisis SWOT ya. Analisis SWOT ini perlu ya bagi kita karena perencanaan hampir di semua negara di dunia ini hampir 90% perencanaan negara, perencanaan lembaga, ormas-ormas, kemudian jamiah, kemudian pemahaman dan sebagainya seperti Syiah dan yang lainnya, negara, sistem peperangan dikatakan menggunakan manajemen sistem analisis SWOT. Dan itu penting sama kita atau bahasa Arabnya disebut dengan tahlil ar-rubai. Ya kan? Tahlil rubai. Itu yang penting bagi kita yang harus kita pelajari dan kita harus tahu setidaknya kita bisa baca bagaimana kita membuat 4 program ya yang di sini yang dimaksud dengan analisis SWOT itu tadi dikatakan adalah 4 program. Pertama dikatakan di sini adalah tambah lagi suatu halaman. Dikatakan di sini 4 pertama nuktatul quwah atau strength ya. Strength atau quwah bahasa Arabnya. Ini do'af. Kemudian ini furos. Dan di sini awaik. Ini adalah analisis SWOT ya. Ini SWOT ya. Analisis strength. Ini dia. Ini strength, kemudian weakness, opportunity dengan threat atau ancaman ya. Nah, yang ini, kuwah ini adalah kekuatan yang ada pada diri kita, bukan pada orang lain atau lingkungan. Kekuatan kita apa? Oh, kita bisa bahasa Arab, kan kekuatan kita tuh. Oh, kita keuangan cukup. Ya kan? Dan lain sebagainya yang tentang diri kita. Kemudian kelemahan, sama juga. Oh, aku nggak pandai berhitung. Oh, aku nggak tahu skill ini. Aku di sini apa kelemahannya? Yang ini mampu bahasa Arab, buat programnya adalah pelatihan bahasa Arab. Karena di sini kita kuat. Oh, aku punya uang, aku bisa program investasi, contohnya. Oh, kelemahan, aku nggak bisa berhitung. Kita bisa buat program namanya les berhitung. Oh, aku nggak bisa bahasa Inggris, misalnya. Maka bisa buat les bahasa Inggris. Maka kelemahan diperbaiki, ya kan? Pada sisi kelemahan, perencanaan ini membuat ngaku kita lemah, maka programnya adalah memperbaiki yang kuat, maka buat program yang harus kita luncurkan. Sementara furos dikatakan kalau furos di sini adalah di sini tadi kekuatan pada diri kita, kelemahan pada diri kita. Kalau furos ini adalah peluang yang ada selain dari diri kita. Contohnya apa? Oh, aku punya anak semuanya hafiz. Oh, berarti kita bilang kalau kita punya uang, anak kita hafiz dan kita punya lahan misalnya, maka kita bilang oh bisa buat pondok pesantren. Oh, misalnya di sekitarku di sini banyak para hafiz. Oh, aku punya murid, bisa dimanfaatkan. Kalau dia bisnis, oh aku punya banyak relasi. Ini kemudian bisa menjadi marketing lah sebagainya. Sementara waik itu juga sama yang dia datang dari selain kita yang kemudian dia juga sebagai penghambat. Contohnya misalnya kita katakan, oh biasanya orang salaf itu dibilang teroris. Itu dari mana? Dari sosial, dari masyarakat, dari negara misalnya. Bagaimana memperbaikinya? Oh aku cetak buku, brosur, tulisan di Facebook, kusebarkan. Karena ada awai, ada hambatan dia. Nah itu yang disebut dengan tentang analisis SWOT atau tahlil rubai. Mungkin itu pembahasannya lebih banyak detail ya kalau secara umum. Nah kemudian ikhwan akhwat yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka mengajak kita punya lembaga atau kita yang bekerja di lembaga, maka jadilah kemudian kita berusaha untuk bisa merubah lembaga kita. Oh Ustadz, aku bukan direktur ya. Setidaknya kita sebagai karyawan
tapi bisa mengasih masukan kepada level tertinggi kepada direkturnya. Apalagi kemudian kalau kita tadi yang kita dengarkan dari teman-teman, oh sebagai apa? Dia sebagai mudir. Dia sebagai apa? Sebagai ketua yayasan. Dia sebagai pembina. Maka ketika kita punya solahiyat, maka gunakanlah ikhwan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah sesuai dengan kadar kemampuan, dalam artian bersungguh-sungguhlah ketika kita punya ketika kita diberikan jabatan, maka jabatan itu manfaatkanlah untuk memberikan warna kepada umat ini. Karena kita dikatakan adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, bahwasanya kita adalah sebaik-baik manusia. Demikian mungkin, mudah-mudahan bermanfaat ya, waktunya kepanjangan ya. Demikian, ada yang mendiskusikan silakan. Kepada setiap Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan. Mungkin di sini kita banyak diskusi karena memang ini adalah latihan atau pelatihan webinar pertama yang kita lakukan atau membahas tentang masalah tata kelola yayasan. Dan insya Allah nanti akan ada lagi pelatihan-pelatihan yang lainnya yang membahas secara rinci. Jadi ini sebagai mukadimah perkenalan pelatihan lembaga pelatihan ilmi berkaitan dengan yayasan, dan semoga Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan untuk terusnya kita bisa lebih detail dalam membahas terkait dengan yayasan. Baik, kepada Ustaz Mahmudi kita persilakan. Tafadhal Ustaz Mahmudi.